tidurnya nyenyak nggak? Gelisah tidurnya nggak nyenyak, rasa capek, ngantuk karena habis makan kenyang, Mhm. tapi tidurnya tidak berkualitas. Nah, itu kenapa? Karena ada gangguan di dalam ususnya. Kunci utamanya adalah makanan sebenarnya. Kenapa? Karena makanan nanti juga akan mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi tidur kita. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih penting, kalau menurut saya nomor satu adalah makanan. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Eh, Nomor satu, memang kita harus sadari masyarakat Indonesia ini masih sangat sedikit mengkonsumsi buah dan sayur. Ya. Ya, kita seharusnya mengkonsumsi, ini anjuran dari Kemenkes ya, dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, juga dianjurkan oleh WHO, harusnya 400 gram sayur dan buah setiap hari. Bahkan kalau ingin lebih sehat, dianjurkan sampai 800 gram sayur dan buah dan biji-bijian semua yang asalnya dari tanaman per hari, per orang. Ya. Nah, yang ada sekarang di Indonesia baru 237,5 gram per orang per hari. Kalau kita lihat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu namanya isi piringku. Itu satu piring itu dibelah dua ya, separuhnya itu isinya sayur dan buah. Jadi sepertiga piring itu isinya sayur, seperenamnya buah, sepertiga lagi makanan pokok. Makanan pokok itu bisa apa saja ya, ubi, singkong, Kentang. umbian ya, bisa juga nasi, tapi tentu saja nasinya harus yang masih ada kulit arinya ya. Jadi brown rice, beras merah, beras hitam gitu ya. Seperenam baru adalah protein, dan yang dianjurkan sebenarnya adalah lebih banyak protein nabatinya. Nah, kalaupun masih makan makanan hewani, itu menjadi porsi yang kecil ya. Nah, kalau makan makanan sehat, serat-serat yang ada di dalam makanan itu sebenarnya memberi makan bakteri yang ada di dalam usus kita. Kita tahu usus kita ini, seluruh saluran pencernaan kita tidak steril. Itu penuh, ada triliunan bakteri, jamur, archaea, virus, semuanya komplit di situ, banyak sekali. Nah, itu harus dijaga keseimbangannya. Bakteri yang baik atau seringkali disebut sebagai mikrobiota. Nah, mikrobiota yang baik harus jumlahnya lebih banyak. Mikrobiota yang kita sebut jahat ya, yang bisa menyebabkan penyakit, jumlahnya seminimal mungkin gitu. Nah, yang baik ini dia akan thrive ya, bisa hidup dan berkembang biak itu kalau kita mengkonsumsi serat. Jadi kalau tidak ada serat-serat, dia tidak akan hidup. Kenapa dia harus hidup? Nah, ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Karena kita mempunyai usus yang penuh dengan bakteri ini, ternyata bakteri-bakteri di usus ini memproduksi melatonin. Dan jumlah melatoninnya bisa 400 kali lebih banyak daripada melatonin yang diproduksi di otak kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau tidur nyenyak, bukan hanya matiin lampu, matikan gadget, tetapi makanlah yang sehat supaya bakteri yang sehat di usus kita menghasilkan melatonin yang cukup untuk kita malam bisa tidur nyenyak. Jadi kalau orang makannya banyak daging, minyak gorengan, makanan olahan, manis-manis, itu semua yang tumbuh bakteri yang tidak baik. Bakteri yang tidak baik yang tumbuh, ya dia pasti nggak akan nyenyak tidur pada malam hari. Jadi ini ada hubungan yang sangat erat antara gut brain axis ya. Jadi itu udah ada banyak publikasi yang membahas tentang gut brain axis, bahkan gut brain dan skin axis.